Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Keliru besar. Sholat katanya tidak menjamin orang masuk surga dan tidak menjamin orang itu adalah orang baik. Keliru. Justru sholat itu adalah amalan yang besar. Amalan yang ketika seorang hamba mengerjakan dengan ikhlas, tulus, konsisten, istiqomah, maka itu tanda iman yang kokoh di dalam hatinya. Dan insya Allah itulah yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Karena sesungguhnya di surga itu ada pintu untuk ahli sholat. Sebagaimana juga ada untuk ahli siam, ahli jihad. Jadi keliru besar. Justru yang berbahaya itu adalah orang yang tidak bisa menjaga lisan dan tidak menjaga kemaluan, seperti maaf, lonte misalnya, atau pelacur. Itu bahaya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man yatman li ma baina fakhidaihi wa ma baina lihyaihi atman lahul jannah. Siapa saja yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua janggutnya atau dagunya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, ini kemaluannya, atman lahul jannah, aku jamin untuknya surga. Artinya yang tidak menjaganya dengan baik, asal ngomong, nyerocos sembarangan, mulut tidak terkontrol, ngomong kotor banyak, dan menjadi seorang pelacur misalnya, ya, naudzubillah, maka itu tidak dijamin surga. Tidak dijamin. Bahkan memang itu berbahaya sekali. Sekedar suka menampakkan aurat saja itu sudah berbahaya bagi mereka yang suka menampakkan aurat, apalagi mempertontonkan di channel lagi, di medsos lagi, di YouTube lagi, ya, itu naudzubillah. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengancam dengan neraka. Sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah kaum yang memegang cemeti seperti ekor sapi. Dia mencambuk-cambuk manusia dengannya. Ini perumpamaan tentang pemimpin yang zalim. Lalu Nabi menyebutkan yang kedua, dan yang kedua adalah nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Dan yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada pakaiannya tapi hanya menutupi sebagian kecil dari tubuhnya. Selebihnya auratnya terbuka, bebas dilihat oleh semua orang. A'udzubillah. Mereka yang berpakaian tapi telanjang, yang mungkin tembus pandang bajunya, atau yang terbelah, atau yang ketat, berjalan berlenggak-lenggok. Mereka suka dan menjadikan orang lain suka, apalagi memang sengaja menarik-narik perhatian orang agar dipuji sanjung karena tubuhnya, auratnya. Nabi alaihissalatu wassalam ingatkan bahwa mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aroma harumnya surga. Padahal aroma harumnya jannah, surga, itu dapat dicium dari arah-arah yang sangat jauh. Dalam hadis disebutkan 40 tahun, riwayat lain 70 tahun. Ini tergantung kadar keimanan
dan kekuatan iman seseorang. Jadi justru yang begitu tuh yang bahaya tuh, yang tidak dijamin, naudzubillahi, bahkan diancam dengan neraka. Semoga memberi hidayah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya hati selama masih hati, bukan batu, masih mungkin dapat hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.